Hai, kembali bersama saya Valentino Wariki dari Belajar Teologi. Konten kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi present aktif indikatif. Di part 2 ini, saya akan memberikan beberapa penekanan atau karakteristik sehingga kita bisa lebih memahami seperti apa bentuk present aktif indikatif. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Kita kembali ke materi present aktif indikatif di part 2. Nah, di bagian ini saya akan memberikan beberapa karakteristik atau ciri daripada kata kerja ini. Ya. Ada beberapa kata kerja, contohnya yang sudah saya tampilkan di PowerPoint ini. Ada Pino yang artinya I drink, Zozo I save, Hupago I go away, Egero I raise up, Estio I eat, Eurisco I find, Terapeo I heal. Ini merupakan bentuk present aktif indikatif orang pertama tunggal, di mana bentuk ini merupakan bentuk kamus dari kata kerja present aktif indikatif, dan tentunya sebagai bentuk dasar untuk sebagian besar dari kata kerja Yunani. Tentu ada beberapa ketentuan lanjutan nantinya di mana ada perkembangan ketika kata kerja ini harus menyesuaikan dengan tenses atau waktu dari setiap momentum seperti past tense, seperti nanti ada di future, tentu rumusannya akan berbeda. Tetapi sebagai bentuk dasar dari sebagian besar kata kerja Yunani adalah present aktif indikatif orang pertama tunggal. Nah, ini beberapa contohnya. Nah, sebelumnya kita harus ingat bahwa yang menjadi rumusan daripada present aktif indikatif adalah yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, di mana untuk orang pertama tunggal singular akhirnya adalah O, lalu orang kedua singular atau tunggal adalah S, orang ketiga singular adalah E. Lalu yang plural merupakan omen untuk orang pertama, et untuk orang kedua, dan osi atau osin untuk orang ketiga plural. Rumusan ini merupakan rumusan baku secara umum ya. Nah, yang saya tampilkan di sini untuk orang pertama tunggal yang adalah akhiran O, di sini saya berikan tanda atau warna merah. Ini merupakan warna yang tadi sudah kita bahas berkaitan dengan bentuk kamusnya. Nah, ini merupakan orang pertama singular atau tunggal. Contoh kata Vino tadi yang drink artinya, jadi ketika Vino I am drinking, O is, nah, Pine is you are drinking, lalu Pine she or he or it is drinking, ya kan? Lalu Pinomen, we are drinking. Pinete, you are drinking. Pinosi atau Pinosin, they are drinking. Jadi ini merupakan perkembangan dari bentuk Pino. Nah, ketika dia masuk ke dalam bentuk orang kedua, maka tentu menyesuaikan dengan akhiran orang kedua tunggal. Demikian juga ketika masuk ke dalam akhiran orang ketiga tunggal, dan selanjutnya untuk plural, baik orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Hal ini atau rumusan ini juga berlaku untuk kata kerja yang telah saya tampilkan di layar. Nah, ini merupakan cara kita untuk mengetahui seluk-beluk atau ciri khas daripada bentuk kata kerja present aktif indikatif. Nah, lalu bagaimana bentuk parsingnya? Ya, kita bisa lihat di sini. Ketika Pino, tentu dia akan bentuknya orang pertama, first. SG itu adalah singular, orang pertama singular atau orang pertama tunggal. Demikian juga Pines, ya, bentuknya tetap PAI, ya, second singular. Demikian juga Pine, maka ketika dia berakhiran Pine,
rumusannya atau parsingnya, uraian untuk kata kerjanya adalah PAI, ya, present active indikatif, orang ketiga singular. Demikian juga bentuk pluralnya, ya, pinomen, pinete, dan pinosi atau pinosin. Masing-masing akan berbentuk sesuai dengan urutan dia orang keberapa dan dia adalah bentuk jamaknya. Nah, ini merupakan proses yang harus kita lalui sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkah berikut, ya, terutama ketika bertemu dengan varian kata demi kata, baik itu kata kerja, kata benda, kata sifat, ya, dan yang lainnya. Tanpa melalui proses pemahaman ini, ya, kita akan sukar untuk memilah, ya, mana yang merupakan akar kata, mana yang merupakan akhiran. Nah, apalagi nanti ketemu dengan yang namanya awalan, lalu juga ada sisipan dan sebagainya. Jadi, bentuk ini harus dikuasai dahulu sebelum kita masuk ke materi-materi berikutnya. Oleh karena itu, terus latihan, evaluasi, dan tetap belajar agar skill kita di dalam linguistik, ya, Yunani Koine ini semakin bertambah. Demikian konten kita kali ini tentang present active indikatif. Materi kali ini merupakan materi yang sangat penting karena materi ini merupakan dasar bagi kita untuk bisa memahami kata kerja selanjutnya. Tanpa memahami prinsip dasar dari present active indikatif, maka kita akan kesulitan untuk juga bisa mengikuti atau mempelajari bentuk-bentuk kata kerja selanjutnya. Oleh sebab itu, tetap belajar dan nantikan materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.